Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Jazakumullah khairan yang telah menyempatkan hadir pada rapat pekanan kita kali ini. Sebelum kita rapat, ya kamal adah seperti biasa kita awali dengan kajian ya tentang manhaj dan akidah ya. InsyaAllah saya akan menguraikan sedikit, yaitu yang diambil dari kitab Tahzib Tashilul Aqidah Islamiyah karya Syekh Abdullah Jibrin ya rahimahullah ta'ala. Di awal buku beliau menjelaskan tentang al-mustalahat al-aqaidiyah ya, atau al-mustalahat al-aqadiyah ya, yaitu istilah-istilah yang akan sering terdengar oleh telinga kita dalam bab akidah, dalam masalah akidah. Ini akan kita bicarakan pada sore hari ini ya. Kata beliau, wa yastamilu ala salasi masail. Jadi at-tamhid atau pendahuluan dari buku beliau Tahzibut Tashilul Aqidah Islamiyah itu mencakup 3 masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, bayanu ba'dil mustalahat al-aqadiyah wa ta'rifuha, yaitu menjelaskan beberapa terminologi akidah dan juga definisinya. Wa nabda'u hazil mustalahati bi zikri ta'rifil aqidati nafsiha. Ya, istilah-istilah ini kita awali dengan menyebutkan definisi akidah itu sendiri. Apa itu akidah? Kita selalu mengatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa makna akidah? Baik, kata beliau rahimahullah, wal aqidatu fil lughati ma'khuzatun minal aqdi. Kata akidah dari segi bahasa, ma'khuzah itu diambil minal aqdi, dari kata aqd ya. Jadi akidah diambil dari kata al-aqdu. Wa huwa syaddu, yaitu mengencangkan, mengeratkan, wa rabtu, dan juga mengikat, wal ithaqu, menguatkan, mengokohkan, wathubutu, dan juga artinya tetap, wal ihkam, dan memantapkan ya, membaguskan sesuatu. Jadi makna akidah secara bahasa diambil dari kata al-aqdu ya, jadi aqadanya aqidu aqdan tasrifnya ya. Makna al-aqdu itu adalah mengencangkan, mengikat, mengokohkan, menguatkan, dan juga berarti tetap ya. Sesuatu yang tetap, sesuatu yang kuat, yang kokoh gitu. Itu makna akidah secara bahasa. Wafil istilah atau wafil istilah, dan menurut istilah al-imanul jazimu billahi ta'ala. Nah, menurut istilah akidah itu adalah keimanan yang sangat kuat ya, sangat mantap, sangat kokoh terhadap Allah Ta'ala. Jadi akidah itu artinya keimanan yang sangat kuat kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak bisa diragukan sama sekali, la yuza'zi'uhu syai'un, tidak bisa digoyahkan oleh apapun ya. Wa bima yajibu lahu, dan juga keimanan terhadap sesuatu yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi mengimani Allah Azza wa Jalla dan mengimani segala sesuatu yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla. Apa yang wajib bagi Allah? Minat tauhid, berupa keesaan Allah Azza wa Jalla ya. Jadi namanya akidah itu adalah keimanan yang kokoh, yang kuat, yang mantap, serta keimanan terhadap segala sesuatu yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Seperti at-tauhid, yaitu keesaan Allah Azza wa Jalla. Mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla itu Maha Esa ya, baik dalam zatnya, sifatnya, af'alnya. Wal imanu bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Selain beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada segala yang menjadi ya hak bagi Allah Azza wa Jalla, kita juga mengimani malaikat-malaikatnya ya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, mengimani adanya malaikat, mengimani bahwa mereka tercipta dari cahaya, mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, mengimani tugas-tugas mereka ya. Wa kutubihi, juga mengimani kitab-kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur ya, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabi-nabi terdahulu. Dan termasuk juga mengimani bahwa kitab-kitab tersebut muharrafah, telah ditahrif, telah didistorsi oleh pengikut-pengikutnya, dan mengimani bahwa yang asli hanya Al-Quranul Karim ya. Wa rusulihi, juga mengimani rasul-rasul Allah Azza wa Jalla ya, bahwasanya Allah SWT telah mengutus para rasul ke setiap kaum ya, dan rasul tersebut tugasnya adalah menyampaikan dakwah, mengajak kepada tauhid. Wal yaumil akhir, juga mengimani hari akhir, mengimani hari akhir, bahwasanya dunia ini akan hancur ya pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga mengimani apa yang terjadi setelah hari akhir, al-hisab, kemudian misalnya al-hasyar, al-haud, al-kautsar, kemudian al-mizan, as-sirat, al-jannah, an-nar, dan seterusnya ya.
wal qadari khairihi wa syarrihi, juga mengimani takdir baik dan takdir buruk. Jadi makna akidah itu adalah beriman secara kokoh, secara kuat, secara mantap terhadap Allah Azza wa Jalla, mengimani sesuatu yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla seperti tauhid, juga mengimani rukun-rukun iman yang lain, mengimani adanya malaikat, mengimani rasul-rasul, mengimani kitab-kitab, mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Wa bima yatafarra'u an hazil usul, juga mengimani segala sesuatu yang bercabang dari al-usul, dari pokok-pokok ini, ya, mengimani segala sesuatu yang bercabang dari pokok-pokok ini. Wa yulhaqu biha mimma huwa min usuluddin, dan juga mengimani sesuatu yang digabungkan kepada akidah yang merupakan bagian dari pokok-pokok agama, ya, itu termasuk mengimani hal-hal itu. Taib, itu makna akidah secara istilah, ya. Wa qad atlaqa katsirun minas salafi 'ala al-aqidati sahihati isma sunnah. Banyak dari kalangan salaf, ya, yang menyebut akidah sahihah itu dengan nama as-sunnah. Ya, jadi banyak dari kalangan salaf yang menyebut akidah sahihah itu dengan istilah as-sunnah. Ya, as-sunnah maknanya banyak. Ada as-sunnah merupakan diddul wajib, lawan dari yang wajib. Misalnya salatu salatu duha sunnah, misalnya salat duha itu sunnah. Itu maknanya sunnah menurut ahli fikih, yaitu sesuatu yang dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu makna sunnah menurut menurut fikih. Menurut hadis atau menurut istilah ahli hadis, sunnah berbeda. Sunnah menurut istilah ahli hadis sama dengan hadis, ya, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa ketetapan-ketetapan Rasulullah, ya, itu disebut dengan sunnah. Tapi sunnah menurut ulama ahli akidah beda, yaitu akidah yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna sunnah, ya. Jadi kalau disebut kata sunnah, maka tergantung siapa yang memakaikan. Ahli fikih punya makna sendiri terhadap istilah sunnah, ahli ahli hadis juga punya istilah sendiri memaknai sunnah, begitu juga dengan ahli akidah, ya. Disebut akidah al-sunnah ini dengan sunnah karena dia berdasarkan kepada sunnahnya Rasulullah SAW, ya, tidak kepada akliyat, tidak kepada akal manusia, tidak kepada rasio manusia, maka disebut dengan istilah sunnah. Jadi banyak dari kalangan ulama-ulama salaf yang terdahulu yang menyebut akidah sahihah ini dengan istilah sunnah. Wa zalika litamyiziha an aqaidi wa maqulatil firaqid dhallah. Kenapa disebut dengan sunnah? Yaitu untuk membedakan dari akidah-akidah, dari perkataan al-firaqid dhallah, perkataan-perkataan kelompok-kelompok yang sesat. Jadi kenapa disebut dengan sunnah akidah ahli sunnah ini? Yaitu untuk membedakan antara akidah ahli sunnah dengan akidah-akidah kelompok-kelompok yang sesat, ya, seperti Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, ya, Murji'ah dan sebagainya, yang mereka mendasarkan akidahnya kepada akal manusia, ya. Li'anna al-aqidata sahihah wa hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah mustamaddatun min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, mustamaddatun min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa akidah al-sunnah wal jamaah, akidah yang sahihah ini disebut dengan sunnah? Sebab dia diambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati hiya mubayyinatun lil Qur'an. Ya, diambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah itu sendiri adalah penjelas bagi Al-Qur'an. Ulama mengatakan bahwa fungsi sunnah itu ada banyak. Di antaranya adalah menjelaskan Al-Quranul Karim. Itu fungsi dari sunnah Nabi SAW. Ada juga fungsinya merinci, ya, sunnah-sunnah, merinci hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Bahkan menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Seperti misalnya keharaman menikahi seorang wanita dengan bibinya. Nggak ada dalam Al-Quranul Karim, tapi hadis Nabi SAW menetapkan hukum tersebut. Ada juga yang merinci hukum-hukum dalam Al-Quran. Seperti hukum-hukum terkait salat. Tidak diterangkan dalam Al-Quran bagaimana ruku, bagaimana sujud, bacaannya bagaimana, ya. Yang merincinya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Nabi tugasnya adalah menjelaskan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, supaya kamu jelaskan apa yang diturunkan kepada manusia. Jadi Nabi tugasnya menjelaskan, ya, menjelaskan Al-Quranul Karim. Dengan apa? Dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bentuknya adalah taqyidul mutlak, yaitu membatasi hukum-hukum yang disebut secara mutlak dalam Al-Quran. Ada yang berupa takhsisul am,
yaitu mengkhususkan hukum yang masih umum, bisa juga al-bayanut tafsili, yaitu penjelasan yang berupa perincian terhadap hukum-hukum Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa qad allafa ba'du salafi kutuban fil aqidah. Dan beberapa salaf telah menulis ya kitab-kitab dalam akidah asmauha sunnah, yang mereka sebut dengan sunnah. Ya, wa minha kitabus sunnah lil Imami Ahmad bin Hanbal. Di antaranya adalah kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada kitab namanya As-Sunnah. Kalau kita buka As-Sunnah, dia tidak membicarakan hukum fikih. Dia yang dibicarakan adalah akidah. Tapi disebut dengan As-Sunnah. Karena As-Sunnah di situ bukan berarti hukum fikih ya, tapi As-Sunnah artinya adalah akidah. Jadi ada beberapa salaf yang menulis kitab dengan akidah dan mereka namai dengan As-Sunnah. Seperti kitab As-Sunnah karangan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya. Wa kitabus sunnah Ibnu Abi Asim wa ghairihima. Juga kitab As-Sunnah karangan Ibnu Abi Asim wa ghairihima, dan selain mereka berdua. Jadi ulama terdahulu menyebut akidah itu dengan istilah sunnah. Mereka menulis kitab akidah judulnya As-Sunnah, seperti Imam Ahmad, seperti Ibnu Abi Asim. Kama atlaqa ba'dul ulama 'ala al-aqidati isma usuluddin. Nah, sebagian ulama menyebut akidah itu juga dengan istilah usuluddin, yaitu pokok-pokok agama, dasar-dasar agama. Wazalika anna millatan Nabi SAW tanqasimu ila i'tiqadiyatin wa amaliyatin. Kenapa disebut dengan usuluddin, pokok-pokok agama, pondasi-pondasi agama? Kenapa? Karena agamanya Nabi terbagi menjadi i'tiqadiyat dan amaliyat. Agamanya Nabi SAW terbagi kepada dua bagian. Yang pertama i'tiqadiyat, yang menyangkut keyakinan, yaitu keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, qadar dan sebagainya. Yang kedua wa amaliyat, dan bagian amaliyat. Jadi ada bagian yang teoritisnya dan ada bagian yang praktisnya. Yang teoritis itu i'tiqadiyat ya, bukan teoritis dalam arti hanya teori ya. Dan yang bagian kedua wa amaliyat, ya bagian yang praktis gitu. Wal muradu bil amaliyat ilmu syara'iyah. Yang dimaksud dengan amaliyat adalah ilmu tentang syariat-syariat. Wal ahkamil muta'alliqati bi kaifiyatil amal. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara beramal. Itu namanya amaliyat. Ya, ka ahkamis salati, seperti hukum-hukum salat, waz zakati, dan hukum-hukum terkait zakat, wal buyu'i, dan juga hukum-hukum terkait jual beli, wa ghairiha, dan sebagainya. Jadi agama kita ini, agama Islam, dibagi dari segi konten ajarannya dibagi dua oleh ulama. Yang pertama i'tiqadiyat, itu terkait dengan keyakinan. Yang kedua amaliyat, terkait dengan amal perbuatan ya. Seperti apa amal perbuatan? Seperti misalnya tata cara salat, tata cara zakat, tata cara jual beli dan sebagainya. Wa tusamma far'iyatan aw furu'an. Amaliyat itu disebut juga dengan istilah lain, yaitu far'iyah atau furu'. Fahiya kal far'i li ilmi al-aqidah. Maka dia, yaitu yang amaliyat, dia seperti cabang bagi ilmu akidah. Jadi istilah amaliyat ada lagi istilah yang lain yang disebut dengan furu'. Kenapa disebut furu'? Karena dia cabang dari akidah ya. Bukan berarti furu' itu enggak penting ya. Tapi disebut furu' karena dia seperti cabang bagi ilmu akidah. Jadi akidah itu dasar, cabangnya adalah ahkam tadi ya, atau amaliyat tadi. Li'anna al-aqidata asyrafu ta'at. Karena akidah itu adalah ketaatan yang paling mulia. Karena itulah dia disebut dengan usul ya, pokok. Wa li'an nasihataha syartun fi qabulil ibadatil amaliyah. Alasan yang lain kenapa bagian amaliyat disebut furu'? Karena akidah adalah ketaatan yang paling utama. Dan alasan yang lain adalah karena benarnya akidah merupakan syarat diterimanya ibadah. Orang walaupun sholatnya bagus, ya, khusyuk salatnya, tapi akidahnya rusak, dia kuburiyun misalnya, minta-minta ke kubur, dia pengikut tarekat sufi yang menyesatkan misalnya, maka ibadahnya tersebut tidak akan diterima. Karena benarnya atau diterimanya ibadah karena terkait dengan benarnya akidah. Ya, wa ala asyrafil ulum, dan akidah merupakan ilmu yang paling mulia ya. Fa iza fasadatil aqidatu lam tuqbalil ibadatu. Kalau akidah rusak, tidak akan diterima ibadah. Itu dia. Kenapa akidah itu begitu penting ya? Karena kalau akidah sudah rusak, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa batula ajruha, dan sia-sialah pahalanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau Muhammad SAW
dan kepada nabi-nabi yang terdahulu darimu. La in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka sia-sialah semua amalmu. Semuanya, bukan satu amal yang bercampur syirik aja, semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk di antara orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya. Oleh sebab itu, akidah ini sangat penting untuk kita perhatikan. Dia menjadi syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Kalau akidahnya rusak, amalnya enggak diterima. Ya, kalau akidahnya bercampur dengan kesyirikan, enggak diterima ibadahnya. Sebagaimana kata Allah, kalau kamu berbuat syirik wahai Muhammad, sia-sialah amal kamu. Ya, dan kamu termasuk orang yang merugi. Hadza wa qad atlaqa ba'dul ulama ya 'alal aqidati ismal fiqhil akbar. Nah, inilah dia. Dan sebagian ulama menyebut akidah dengan istilah atau dengan nama fiqhul akbar. Jadi ada istilah tadi akidah, as-sunnah, usuluddin, kemudian ada lagi yang menyebut akidah ini dengan nama fiqhul akbar, yaitu fikih yang paling besar, ya. Wazalika li'anna al-aqidah hiya asluddin. Karena akidah merupakan dasar agama. Karena akidah merupakan dasar agama. Oleh sebab itu kita mengutamakan belajar akidah terlebih dahulu sebelum amaliyat, ya. Ya. Wazalika li'anna al-aqidata hiya asluddin. Karena akidah merupakan dasar agama, wal fiqhul amali, sedangkan fikih yang bersifat amaliyah seperti salat, zakat, puasa, haji, taharah, ya, allazi yusamma al-fiqhul asghar, fikih amali yang disebut dengan fikih asghar, furu'uhu adalah cabang dari fikih akbar, kama sabaka, seperti yang telah diterangkan. Jadi sebagian ulama menyebut akidah ini dengan fikih akbar, fikih yang paling besar. Karena akidah adalah pokok agama. Dan karena fikih asgar, yaitu bagian yang amaliyat, bagian yang praktis, dia adalah cabang dari fikih akbar, ya. Wa qad allafa al-Imam Abu Hanifah risalatan fil aqidah asmaha al-fiqh al-akbar. Dan Imam Abu Hanifah telah menulis risalah dalam akidah yang beliau sebut dengan fikih akbar. Jadi ada kitab akidah dikarang oleh Abu Hanifah namanya fikih akbar. Itu istilah pertama yang diterangkan oleh Syekh, yaitu istilah akidah. Kemudian istilah kedua, ahlus sunnati wal jamaah. Ini istilah kedua, ya. Kita sering menyebut ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah? Ahlus sunnati wal jamaah hum ashabu Rasulillah SAW. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat yaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhalalat zalika riddatun 'alal asah. Ya. Yang disebut dengan sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan Islam. Itu disebut dengan sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah pertama, para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat Rasulullah banyak, ya. Ketika Haji Wada ada 124.000 sahabat. Nah, itulah ahlus sunnah, para sahabat Rasulullah SAW. Yang dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti berimannya kalian di situ adalah para sahabat, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, ya. Kata Allah, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Barang siapa yang menentang Rasul setelah nyata petunjuk baginya dan mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin. Siapa orang mukmin dalam ayat itu? Ketika ayat itu turun, tidak ada orang mukmin selain para sahabat. Nuwallihi, maka kami akan palingkan. Barang siapa mengikuti atau menentang Rasul setelah jelas petunjuk bagi dia, lalu dia mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin di situ maksudnya para sahabat, ya. Apa akibatnya? Dia menentang Rasul, mengikuti jalan yang tidak ditempuh oleh sahabat. Apa akibatnya? Nuwallihi, kami buat dia berpaling, enggak mau enggak mendapat petunjuk, tersesat begitu jauh, ya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, para sahabat adalah generasi terbaik. Khairul kuruni qarni, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik kurun adalah kurunku. Siapa yang hidup di kurun Rasulullah SAW adalah para sahabat. Ya, para sahabat. Ya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin. Termasuk ahlus sunnah adalah orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Oleh sebab itu kita enggak sebatas berakidah dengan akidah Ahlussunnah, tapi juga mengikuti sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi yang maksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah para sahabat Rasulullah serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wallazina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik, Allah ridha kepada mereka, ya.
Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya, Allah ridha kepada orang mukmin. Siapa orang mukmin di situ ketika ayat itu turun? Para sahabat. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Ya, Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat, ya kan? Ya. Apa ciri-cirinya sahabat dalam ayat itu? Ya. Asyidda'u 'alal kuffar, keras ke orang kafir, rahama'u bainahum, saling mengasihi sesama mereka. Nah, jangan dibalik ya. Kadang sesama mukmin keras, ke orang kafir lembut gitu. Ke orang kafir loyo itu kan harusnya sama mukmin lembut, ya kan? Ke orang kafir keras. Nah, itulah orang-orang mukmin yang sejati ya. Jadi yang dimaksud dengan sahabat, dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di setiap waktu, enggak hanya di masa sahabat. Kata Rasulullah, lan tazalu ta'ifatun min ummati zahiratan 'alal haq. Tetap ada sekelompok orang di umatku yang tetap di atas kebenaran. Ya, la yaduruhum man khazalahum. Tidak dirugikan mereka oleh orang yang membiarkan mereka. Kemudian wahumul mutamassikuna bil aqidati sahihah allati kana 'alaiha Rasulullah SAW. Dan ahlu sunnah itu pertama tadi para sahabat, kemudian orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, orang yang mengikuti mereka dengan baik ini humul mutamassikuna bil aqidati sahihah. Mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan akidah sahihah allati kana 'alaiha Rasulullah SAW. Yang di atas akidah itulah Rasulullah SAW berjalan. Wattafaqa 'alaiha ashabuhu radhiyallahu anhum. Dan disepakati oleh para sahabatnya ridwanullah taala alaihim. Al-khaliyatu min syawaibil bid'ah wal khurafat. Akidah yang bebas dari noda-noda bid'ah dan khurafat. Ya. Jadi ahlu sunnah para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ini, mengikuti para sahabat dengan baik, mereka berpegang teguh dengan akidah sahihah yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Dan akidah tersebut juga disepakati oleh para sahabat. Akidah yang bersih, jernih dari segala noda-noda bid'ah, dari segala noda-noda khurafat ya. Wa qad summu ahla sunnati li'amalihim bi muqtada sunnatin Nabi SAW al-mubayyinati lil Quran. Kenapa disebut ahlu sunnah? Kita menyebut diri kita dengan ahlu sunnah. Kenapa? Li'amalihim bi muqtada sunnatin Nabi SAW al-mubayyinati lil Quran. Mereka disebut ahlu sunnah karena mereka mengamalkan tuntunan atau tuntutan dari sunnah Nabi SAW yang merupakan penjelasan bagi Al-Quran. Jadi kita ini disebut Ahlus Sunnah bukan sebatas penamaan, tapi disebut Ahlus Sunnah karena mereka menjalankan sunnah Nabi SAW yang merupakan penjelas bagi Al-Quran. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengamalan terhadap sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, ambillah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk yang hidup setelahku. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah dengan geraham kalian. Ini gigit dengan geraham itu maksudnya pegang teguh seperti seseorang menggigit dengan gerahamnya. Ia sangat kuat ya. Jadi jangan loyo ya. Fahum ya'lamuna anna hadiyan Nabi SAW khairul hadi. Mereka mengetahui bahwa petunjuk Nabi adalah sebaik-baik petunjuk. Seperti yang selalu kita ulang, wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Enggak ada lagi petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Faqaddamuhu ala huda man siwahu. Lalu mereka dahulukan petunjuk Nabi daripada petunjuk yang lain. Ya, itu makna Ahlus Sunnah. Sekarang al-jamaah, apa itu al-jamaah? Wasumul jamaah li'annahum mujtama'u ala ittiba'i sunnatin Nabi SAW. Kan ahlu sunnah wal jamaah disebut dengan sunnah karena mereka mengikuti sunnah Nabi SAW yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabatnya. Disebut dengan jamaah kenapa? Li'annahum ijtama'u ala ittiba'i sunnatin Nabi SAW. Disebut dengan jamaah karena mereka bersatu mengikuti sunnah Nabi SAW. Disebut dengan jamaah karena mereka bersatu mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa ma ajma'a alaihi salaful hazihil ummah. Dan mereka juga bersatu mengikuti apa yang telah disepakati oleh salafnya umat ini. Fahum qad ijtama'u 'alal haqqi. Dengan demikian mereka telah bersatu di atas kebenaran. Wa 'ala aqidatil islamil khaliyati minasyawaib. Dan juga mereka sudah bersatu di atas akidah Islam yang bersih dari segala noda. Jadi disebut jamaah karena mereka bersatu mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak mau bercerai-berai ya dalam mengikuti sunnah Nabi serta apa yang sudah menjadi konsensus dari ulama umat ini yang terdahulu.
Wa aidan faqad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyata al-muttabi'ata li sunnatihi wa tariqata ashabihi wa hum ahli sunnati wal jamaah. Dan juga nama yang lain adalah nama yang diberikan Nabi SAW, yaitu al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, karena mereka mengikuti sunnah Nabi dan jalannya para sahabat. Wa hum ahli sunnati wal jamaah, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya, samahumul jama'ata, Nabi SAW menyebut mereka dengan jamaah. Ya, taib. Faqad thabata an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, telah ada hadis sahih dari Muawiyah bin Sufyan, beliau berkata, qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinihim ala 72 millah. Sesungguhnya dua ahli kitab, Yahudi dan Nasara, mereka telah berpecah belah dalam agamanya jadi 72 golongan. Wa inna hazil ummah sataftariku ala 73 millah. Sedangkan umat ini akan bercerai menjadi 73 golongan. Ya'nil ahwa, yaitu menjadi 73 pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Wahiyal jamaah. Siapa yang satu yang selamat, yaitu jamaah. Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalab bi sahibihi. Dan ya, akan keluar dari umat itu, dari umatku ini, kaum-kaum di mana bid'ah-bid'ah itu merata menyebar di tengah mereka, sebagaimana meratanya penyakit rabies yang menimpa pengidapnya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ahlu sunnah itu adalah kelompok yang selamat. Umat ini akan berpecah belah dengan banyak sekali firqah-firqahnya, banyak sekali, ya, firqah akidah maksudnya, bukan fikih, ya, firqah akidah. Kemudian seperti halnya umat-umat terdahulu, yang selamat adalah yang senantiasa mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Dan bid'ah-bid'ah mereka itu yang mereka adakan dalam agama itu beredar dengan sangat cepat, ya. Seperti beredarnya penyakit rabies. Kalau ada rabies di suatu tempat, itu beredar dengan cepat, ya. Seperti wabah yang beredar dengan sangat cepat. Oleh sebab itu kita perlu untuk terus mengkaji akidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga kita termasuk orang-orang yang menganutnya dengan ilmu, ya, bukan sebatas ikut-ikutan, tapi menganutnya dengan ilmu. Barangkali ini yang bisa kita